Refli, saya ke Bang Refli terlebih dahulu. Bang, ini sidang pra-peradilan kedua belum diputus, tapi pihak Anda sudah mau mendaftarkan pra-peradilan ketiga. Strategi mencicil ini apakah menurut Anda awal dari kemenangan Roy Suryo CS, Bang? Jumpa lagi dengan saya, Bagawan Kinayungan di Kalangan, arena informasi dan opini yang mengedukasi. Masih sekitar masalah yang dihadapi oleh Roy Suryo. Jadi saat ini bergulir di pengadilan adalah pra pengadilan yang kedua. Karena pra yang pertama, Roy Suryo kan dinyatakan menang dari Polda Metro Jaya, yaitu bahwa penangkapan penahanan terhadap Roy Suryo kasus ijazah Jokowi dinyatakan tidak sah. Nah, akhirnya Roy Suryo menang. Dan pra-pit yang kedua itu diluncurkan juga. Sebelum pra-pit pertama diputus, sudah meluncurkan pra-pit yang kedua tentang pokok perkara bahwa Roy Suryo menggugat ketersangkaannya itu tidak sah. Jadi kalau ini nanti menang, berarti ya gugur sudah Roy Suryo sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik terhadap Joko Widodo yang dituduh atau dianggap memiliki ijazah palsu. Jadi Roy Suryo akan lepas demi hukum. Tapi ada yang menarik, sekarang sedang bergulir di pengadilan. Belum diputus, nanti tanggal 20 ya, 20 Juli baru akan ada pembacaan keputusan dari hakim tunggal. Nah, tapi sebelum selesai ternyata ada informasi lagi bahwa tanggal 15 Juli 2026, pihak Roy Suryo melalui pengacaranya telah mengajukan pra-pit lagi yang ketiga, yaitu tentang minta ganti rugi. Jadi faktor dari kemenangan pra-pit yang pertama bahwa penangkapan penahanan itu tidak sah, makanya pihak Roy Suryo minta ganti rugi. Ganti ruginya berupa uang. Nah, itu diprapitkan. Yaitu sudah terdaftar pada nomor perkara 118-PID.pra-PID 2026-PN Jakarta Selatan dengan klasifikasi perkara mengenai ganti kerugian. Walaupun menurut bagaimana hal itu, coba kita dengarkan dari Refli Harun ya, pengacaranya Roy Suryo. Ajukan untuk yang ketiga ini bukan pasal 35 ya Undang-Undang ITE, tetapi permohonan ganti rugi. Jadi permohonan ganti rugi itu menyusul kemenangan kami di dalam pra-peradilan pertama. Karena pada pra-peradilan pertama sebenarnya ada permohonan rehabilitasi dan ganti rugi kan. Tapi ganti ruginya tidak dibunyikan, rehabilitasi dibunyikan. Tetapi hakim mengatakan itu harus permohonan terpisah. Karena permohonan terpisah ya kami ajukan lagi dan rasanya tidak ada halangan untuk dikabulkan. Hanya mungkin dikabulkan berapa besarnya ganti rugi itu kan. Karena sudah dimintakan penangkapan sebelumnya penggeledahan dan penahanan itu dinyatakan tidak sah. Nah, atas putusan itulah kami kemudian mengajukan pra-peradilan yang ketiga. Mengapa diajukan sebelum putusan? Ini teknis saja. Karena kan harus ada proses kan, misalnya tanda terima ya kan. Kemudian pihak PN Jakarta Selatan sendiri juga harus menetapkan setelah diterimanya permohonan tersebut. Jadi permohonannya itu sudah kami masukkan kemarin ya. Kemudian kita berharap barangkali sidang pertamanya akan
ya dilakukan setelah putusan Senin nanti, ya mungkin bisa Rabu, bisa Kamis, bisa Jumat begitu. Jadi memang kita bicara tentang waktu yang terus berjalan kan. Kalau kita misalnya ajukan terlambat misalnya, maka waktu yang dibutuhkan lebih panjang lagi. Nah nanti rekan Rifai kan marah kalau kita terlalu panjang. Begitu Sobat Kinayungan, jadi ya boleh-boleh saja karena di KUHP yang baru, itu tidak diatur berapa kali mengajukan prapit, bisa banyak-banyaknya. Karena itu untuk melindungi tersangka supaya tidak ada kriminalisasi. Jadi walaupun sudah masuk ke pokok perkara, dinyatakan tersangka, tapi punya kewenangan untuk prapit. Kalau dulu kan begitu sudah P21 itu nggak bisa prapit lagi, tapi kalau KUHP yang baru boleh, karena itu untuk hak asasi manusia, menjaga HAM, lebih melindungi tersangka dari tanda petik kriminalisasi para pejabat hukum. Maksudnya begitu undang-undang yang baru. Tapi oke, kita ikuti. Karena tidak ada batasan seberapa banyak untuk prapit, jadi ya kita akan tersenyum dengan dalil itu. Sekarang tinggal berapa banyak nanti pihak Roy Suryo akan prapit supaya menghindari, tanda petik yang menghindari untuk masuk ke pokok perkara. Sementara kalau Dr. Tifa sudah masuk pokok perkara, nah, Roy Suryo tidak tahu sampai kapan, atau 1 tahun, atau 20, atau 100 kali prapit, ya kita tunggu. Nah itu nanti hal semacam ini menarik bagi pembuat undang-undang. Ternyata begitu diberi kesempatan, itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan berbagai cara oleh tersangka untuk agak menunda atau menghindari sidang pokok perkara. Jadi begitu Sobat Kinayungan, ini yang menarik. Untuk ganti ruginya tadi, kata Ricky Harun kan tidak masalah uang, seberapa banyak uangnya, tapi ya itulah namanya proses hukum, makanya kita ikuti saja. Oke, sampai di mana, atau mungkin sidang pokok perkara Roy Suryo itu akan 1 tahun lagi, atau proses sidang tentang Roy Suryo ijazah palsu itu bisa 4 tahun, atau sampai kapanmu, kita tidak akan tahu. Kita ikuti saja. Yang penting kita tetap menggunakan akal sehat. Sampai di sini dengan perjumpaan dengan saya Bagawan Kinayungan di Kalangan. Wassalam.